sebagai bangsa yang mencari bentuk kan harusnya kita lebih open minded lah Bang. Tan Malaka itu 20 tahun dalam pelarian. Dia betul-betul kesepian. Orang yang kesepian itu pikirannya pasti seksi. Dia nggak ada komprominya jadi orang. Kenapa? Dia nggak pernah dialektika kan tuh pikiran sama orang. Tapi pokoknya mereka nggak ada ide. Pokoknya negara itu harus dihancurkan karena yang togut itu negara. Saya bulan lalu itu baru pulang dari Eropa Bang. Baru pulang dari Eropa. Saya keliling 5 negara. Saya perhatikan itu. Bagaimana masyarakat di sana. Saya tuh akhirnya sadar Bang satu hal. Ini mungkin kanselir Jerman kalau ngatur Indonesia pusing juga pasti Bang. Oh pasti pusing. Pasti pusing. Dari sisi skala aja mereka. Skala kita tuh mungkin skala 16-20 negara Eropa lah. Betul, itu betul. Gitu skalanya. Karena saya melihat bahwa ya mengatur masyarakat yang sedikit seperti ini tuh gampang. Menciptakan ketertiban gampang. Apalagi mereka itu adalah nation state kan gitu. Deutsch itu bahkan pecah jadi Belanda dengan Jerman gitu. Tapi kalau Indonesia Bang, kita kan political state. Kita juga bangsa yang betul-betul baru. Betul. Bangsa yang betul-betul baru ya. Kita itu berimajinasi jadi sebuah bangsa. Baru tahun 1928. 1928 lewat Sumpah Pemuda. Berimajinasi. Belum jadi nih bangsanya nih. Belum jadi bangsanya nih. Berhayal bahwa kita suatu saat akan jadi sebuah bangsa. Kan kesadaran kita sebelumnya sebagai orang Makassar, sebagai orang Bugis, sebagai orang Minang, sebagai orang Jawa, orang Sunda, orang Bali. Terminologi Indonesia lahir di 1928. Paling tidak kesadarannya. Kalau terminologi Indonesia tahun 1926, Tan Malaka udah nulis Narda Republik Indonesia. Sudah ada kata-kata Indonesia. Tapi kesadaran kita kompak nih salaman nih. Sebagai sebuah bangsa itu tahun 1928. Di Kongres Pemuda. Kita mencoba mengaplikasikannya praktek jadi sebuah bangsa tahun 1945. Gonjang ganjing. Karena emang nggak gampang. Itu tuh kerja keras loh founding fathers kita membangun imajinasi itu dengan cerita, dengan sejarah bahwa kita pernah jadi sebuah bangsa yang besar. Cerita Majapahit, cerita Sriwijaya, Sumpah Palapa Gajah Mada. Bahwa kita pernah jadi sebuah bangsa dulu. Dicari dasar sejarahnya. Bahwa kita pernah bersatu. Supaya imajinasi ini ada dasarnya. Walaupun dasar sejarah itu adalah bentuk penguasaan terhadap bangsa-bangsa yang lain. Iya, tapi dicari ininya supaya kita bangga sama-sama jadi sebuah bangsa. Dan umur kita jadi sebuah bangsa ini baru 80 tahun. Sebagai sebuah bangsa. Iya dong, 80 tahun. Iya, betul. Dan itu pun sampai tahun 65 masih ada pemberontakan. Sampai hari ini ada adalah separatisme kecil dari ujung ke ujung. Tapi kita masih berproses jadi sebuah bangsa. Nah, untuk membuat trust terhadap pemerintah, trust terhadap tujuan nasional, itu kita butuh proses. Kita butuh kesabaran. Jadi nggak sekali jadi ini. Jadi kalau hari ini ada orang yang nggak ngerti apa tujuan berbangsa dan bernegara, kita juga nggak boleh putus asa. Ada orang yang nggak ngerti bahwa kita baru saja jadi sebuah bangsa, kita jangan putus asa. Tapi pemerintah juga begitu. Pemerintah juga sekarang bahwa ini tidak otomatis. Kita harus sebanyak mungkin mendapatkan trust publik. Trust publik apa? Trust publik itu jangan yang instan. Trust publik mencak-mencak kita gitu. Di depan pejabat lain mungkin kita dapat trust publik sesaat. Tapi begitu roda pemerintahan ini mogok, mereka akan bilang mana hasilnya? Dia nggak peduli. Bulan lalu dia muji-muji kita, dia nggak akan peduli. Bulan lalu dia puja-puja kita, dia nggak akan peduli karena hari ini dia minta hasilnya. Bukan mencak-mencaknya kita lagi yang dia minta. Saya baru sadar Bang, waktu Abang bilang seperti ini. Wah, berarti memang sangat wajar kalau misalnya hari ini kita masih berdebat tentang bentuk negara yang ideal. Wajar kok. Wajar. Karena saya pikir bahwa perdebatan bahkan ini sistem politik yang real juga kita masih akan tetap ada penyesuaian. Wajar kok. Masih meraba ya. Belum ada yang pakem ya. Belum ada. Kita udah dapat lah garis besarnya. Kita mau seperti tapi detail-detail teknisnya pasti akan berubah-ubah terus kok. Kita mencari bentuk kok. Masih mencari bentuk ya. Kita cari bentuk. Wajar kok itu. Karena gini Bang, persoalan mencari bentuk ini kan persoalan yang ada satu sisi diskursus yang akhirnya mengharamkan proses untuk mencari bentuk itu. Contohnya misalnya gini,
waktu Indonesia merdeka, itu kan Indonesia tidak merdeka sebagai sebuah negara yang siap dengan sistem. Makanya founding fathers berdebat nih, sistem apa gitu. Oke lah, saya tarik ke belakang kembali, Bang. Saya baca Marx gitu. Saya baca Marx. Marx ini kan sebenarnya adalah tokoh yang tidak sampai merumuskan bentuk negara dari sosialisme. Iya. Jadi dalam materialisme dialektika historisnya, ketika masuk ke fase kapitalisme loncat ke sosialisme, Marx tidak sempat merumuskan itu. Tapi kan model negara seperti apa? Modelnya tidak ada, tapi diktatur proletariatnya dinyatakan. Diktatur proletariat tidak ada gitu. Makanya diktatur proletariat ini ditafsir sama dua muridnya. Ada Trotsky, ada Lenin gitu. Kan gitu. Ini berdebat juga sampai ke Indonesia nih, Bang. Malaka dengan Tan Malaka bahkan dengan cara, aliran Trotsky. Cara mewujudkan revolusi pun mereka berdebat. Berdebat gitu. Ya karena memang tidak ada bentuk yang betul-betul aja kan soal yang kayak gitu. Jadi kan ketika aplikasi itu orang menangkap spiritnya aja. Ya sama juga doktrin agama aja perbedaan tafsir kok. Perbedaan tafsir. Apalagi doktrinnya Marx. Pasti lebih banyak lagi juga tafsirnya itu. Jadi saya tidak menyalahkan itu sunatullah aja. Itu hukum alam aja akan terjadi perbedaan-perbedaan tafsir, cara teknis itu. Dan tapi kalau kita aplikasikan terhadap bangsa kita nggak boleh alergi bahwa bangsa kita mencari bentuk. Masih mencari bentuk. Politik kita mencari sistem terbaik. Akan ada perubahan bisa aja. Mencari cara yang paling sesuai dengan kepribadian bangsa supaya nggak terlalu banyak ribut. Supaya ongkos politiknya juga jangan sampai nggak masuk akal gitu. Kalau ongkos politik itu harus masuk akal. Hemat mungkin nggak, efisien mungkin nggak, tapi harus masuk akal gitu. Nah, desain politik apa yang memungkinkan bahwa ongkos politik itu masuk akal? Sehingga semua orang, bukan semua orang, sehingga sebanyak mungkin orang itu bisa masuk ke dalam sistem politik itu, bisa mencoba masuk ke dalam sistem. Nah, kira-kira seperti itu. Sebagai bangsa yang mencari bentuk kan harusnya kita lebih open minded lah, Bang. Untuk menerima beberapa pahaman itu tidak diharamkan, tapi menerimanya sebagai sebuah hal yang akademik. Sebagai sebuah pelajaran nggak apa-apa. Sebuah pelajaran nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu jadi burung beo. Habis baca buku, diulang-ulang buku itu gitu, tanpa ada pemahaman lebih lanjut soal konteks keindonesiaan, konteks masyarakat hari ini. Jadi burung beo. Kalau itu kan suruh aja burung beo baca, dia ulang lagi tuh persis sama itu. Tidak ada komparasinya. Nggak ada pendalamannya, nggak ada pemahamannya gitu. Kan nggak harus kita salin mentah-mentah itu. Saya ingin mendalami sedikit, Bang, tentang Tan Malaka gitu. Iya. Tan Malaka ini kemudian mendapatkan tempat di diskursus hari ini di Indonesia. Jujur saja, masyarakat kemudian mulai sadar akan hadirnya Tan Malaka gitu. Karena mulai terbuka sedikit-sedikit dan masyarakat mulai open minded, mungkin karena informasi yang sudah sangat banyak bisa diterima. Abang ini tahun 2002 mendirikan lembaga penelitian tentang Tan Malaka. Yang saya mau tanya satu, Bang, kenapa Abang fokus ke Tan Malaka pada waktu itu? Apa yang Abang lihat di bangsa ini? Sebenarnya nggak sedalam itu juga pikirannya. Oh gitu. Jadi ini kan urusan kalau anak muda itu ketertarikan itu bisa dibingkai jadi sebuah hal yang idealis. Padahal mungkin itu hanya sebuah ketertarikan. Sebuah ketertarikan ya. Ketertarikan karena beresonansi dengan perasaan kita. Betul. Kita hidup susah, berjuang, buat hidup, buat kuliah, buat kerja. Ada pemikiran-pemikiran yang rebel-rebel begini beresonansi dengan perasaan kita. Mungkin beda kalau misalnya kita dari keluarga berada, kuliah gampang, sudah bawa mobil, mungkin nggak beresonansi nih. Bisa saja tidak beresonansi pikiran-pikiran kiri ini dengan perasaan kita. Tapi buat saya waktu itu cuma ini aja, tertarik karena tidak populer. Iya sih, tidak populer. Kan ada orang-orang yang suka dengan underdog. Nah, saya ini agak suka dengan underdog nih. Kalau dalam sisi pemikiran ini, betul. Kalau lihat ada nonton bola lebih suka bela klub yang underdog dibanding. Jadi nggak punya klub fanatik gitu. Yang underrated lah. Iya. Yang banyak orang tidak tahu ternyata ini bagus gitu. Nah, ini menarik. Jadi tidak sefilosofis itu dan tidak sedalam itu ketika misalnya punya ketertarikan terhadap Tan Malaka yang jiwa kita muda, tapi hidup kita susah. Terus kemudian baca-baca buku yang kira-kira beresonansi, ada spirit perlawanan yang beresonansi dengan pikiran
dengan pikiran dan perasaan kita waktu itu. Nah, gitu. Jatuh cinta memang gitu. Jatuh cinta memang. Tapi spirit Tan Malaka itu sebenarnya gimana, Bang? Dan perdebatannya dengan Soekarno itu kan sebagai dua orang yang menurunkan dua mazhab berbeda terhadap tafsir negaranya Marx. Kenapa Tan Malaka itu lebih memilih untuk membangun basis intelektual dengan menghantam logika mistisme, sedangkan Soekarno lebih kepada Lenin, saya ambil aja dulu semua, gitu. Benturin aja dulu semua. Tapi kan keadaan hidup, zaman, pengalaman hidup membentuk orang. Tan Malaka itu 20 tahun dalam pelarian. Iya. Dari penjara ke penjara. Jadi dia betul-betul kesepian. Orang yang kesepian itu pikirannya pasti seksi. Iya, betul. Dia nggak ada komprominya jadi orang. Kenapa? Dia nggak pernah dialektika kan tuh pikiran sama orang. Iya, betul. Kita ini gimana kita bisa selurus itu? Nggak mungkin. Kita nyampe di rumah aja kita udah kalah kok. Nyampe di rumah aja kita udah nggak sanggup berdebat kita. Betul, betul. Terus tiba-tiba kita pejuang yang lurus yang tidak nyampe di rumah aja yang udah kalah kok. Tan Malaka nggak pernah pulang ke rumah soalnya. Dia nggak pulang ke rumah. Dia nggak ada yang dia debatin gitu loh. Tidak ada dialektika tentang rumah tangga. Iya, maksudnya secara pikiran dia sangat lurus. Betul. Nggak bisa dibelokin oleh apapun karena dia nggak ada tanggungan apa-apa. Ya. Nggak ada pikiran apa-apa. Dan nggak ada teman yang setara untuk berdialektika. Jadi dia mikir sendiri aja. Nah itu buat banyak orang itu, wow, itu menganggap ini ada orang sekuat ini, selurus ini punggungnya gitu, membungkuk sedikit aja nggak bisa gitu. Kenapa? Karena dia sendirian 20 tahun. Nah orang yang sendirian 20 tahun itu hidup dari pelarian segala macam, pasti itu keras itu bawaannya. Nggak ada kompromi, nggak ada damai, nggak ada itu lewat berunding-berunding gitu. Pokoknya harus diperjuangkan dengan kekuatan sendiri. Itu spirit orang yang walaupun landasan teorinya juga ada, tapi landasan teori bertemu dengan pengalaman hidup membuat dia punya pemikiran sekeras dan selurus itu dan sekonsisten itu. Walaupun terakhir ada nggak konsistennya ada, karena dia merestui pendirian Partai Murba. Iya. Padahal dia menolak pendirian partai politik. Partai politik dia menolak itu dari awal. Iya. Tapi ya itu namanya ketika dia sudah berhadapan kenyataan, ketemu matahari, ketemu orang, dia ada titik untuk menegosiasikan idealismenya. Ada titik-titik untuk itu gitu. Akhirnya dia merestui pendirian Partai Murba. Berarti secara tidak langsung Abang mau bilang bahwa materialisme dialektika logika ini yang kemudian dirumuskan Tan Malaka dalam pelariannya, dalam kesendiriannya, dalam kondisinya tidak terbentur dengan realitas, hampir utopis dong, Bang. Tan Malaka itu kalau materialisme dialektika logika, Madilog itu adalah formula baru dari materialisme historisnya. Iya, dari historisnya Marx. Tapi dia campur dengan logika. Karena logika mistisme konteks Indonesia. Masyarakat dia percaya yang harus dibenerin pertama kali di rakyat Indonesia itu cara berpikir. Dan yang membuat bangsa Indonesia ternina-bobokkan selama ini, meski diinjak-injak, mesti dijajah, mesti dieksploitasi, itu adalah logika mistika tadi. Ya udahlah, ini berserah diri aja kita, ini memang begini takdir kita, begitu-begitu aja. Kalau menurut dia enggak, cara berpikir ini harus dilawan dulu. Nah, itu untuk sebenarnya ikhtiar dia menciptakan sebuah metodologi berpikir supaya kita lepas dari kungkungan kepasrahan. Kungkungan kepasrahan yang berdasarkan logika-logika dari alam gaib. Supaya kita lepas dari kebodohan juga. Kalau Tan Malaka bilang kalau Anda sakit dia datang ke dokter, jangan minum air jampi-jampi. Ya. Kalau Anda butuh pertolongan, cari orang yang punya kekuatan untuk menolong Anda. Atau Anda bersama-sama menggabung kekuatan supaya Anda bisa menolong diri Anda sendiri. Jangan datang ke pohon. Ke pohon kasih sajian, Anda nggak akan dapat kekuatan. Anda nggak akan dapat kesejahteraan. Kesejahteraan itu harus direbut. Kemerdekaan harus direbut, bukan diminta kepada arwah penunggu pohon. Jadi gitu, materialisme, dialektika, logika Tan Malaka itu sebenarnya untuk mengubah cara berpikir. Walaupun harus diakui, kenapa nggak populer di zaman itu? Jangankan untuk orang zaman itu yang tingkat literasinya baru 5%. Untuk kita yang hari ini udah banyak yang kuliah aja, baca buku Madilog itu juga masih terlalu berat. Iya, betul.
Kita banyak yang nggak ngerti sama Makanya nggak populer. Tapi orang ngerasa seksi kalau sudah mengucapkan kata-kata Madilog. Tapi buku Madilog itu harusnya bukan buku pertama yang dibaca. Iya. Karena itu buku paling berat. Saya pertama baca Tan Malaka Bang itu dari penjara ke penjara. Itu buku yang direkomendasikan untuk dibaca pertama kali biar betul. Kita paham sejarah hidup orang ini. Karena timeline dia. Kenapa keluar pemikiran semacam karena ini? Dia bicara kronologis dan sejarah hidup Tan Malaka. Apa pengalaman hidup yang dia alami sehingga dia punya pemikiran seperti ini? Saya koleksi Bang sampai sekarang. Hilang saya beli lagi, hilang beli lagi. Kalau sudah baca yang lain-lain, terakhir baru buku Madilog. Karena itu betul-betul pemikiran. Jadi kalau kita paham sejarah orangnya, paham pengalaman hidup yang dia alami, maka kita baca Madilog kita akan oh iya, inilah hasilnya. Inilah hasilnya. Apakah itu benar? Sebagai sebuah metode, itu metode yang menarik. Apakah itu relevan? Tentu banyak yang terikat dengan zaman waktu itu. Tapi secara prinsip materialisme, dialektika, logika itu metode ilmiah. Bisa dipakai kapan saja. Jadi itu lebih kepada cara, bukan hasil. Hasilnya di setiap zaman mungkin bisa beda-beda. Tapi soal cara, itu bisa dipakai. Gitu. Dan itu tidak hanya harus orang kiri itu. Dimanapun posisi spektrum politik Anda, bahkan Anda anak-anak nongkrong, anak-anak dugem segala macam, dengan cara berpikir seperti ini itu bisa mengobati kelemahan cara berpikir kita. Gitu. Bang izin Bang, ini mungkin kesempatan ya karena saya lihat ini diskursus yang menyebar tentang kiri ini orang nggak paham itu kiri apa. Kenapa harus dengan kata kiri Bang? Mungkin Abang bisa memberikan penjelasan kepada penonton semua sebenarnya. Sejarah kata kiri ini apa sebenarnya? Jadi dulu itu di Majelis Nasional Prancis itu. Betul. Orang yang melawan pemerintah raja itu duduknya sebelah kiri. Sayap kiri, kelompok sayap kiri. Duduknya di kiri. Nah, tapi kemudian kiri berkembang ke perlawanan secara umum. Dan setelah tahun 1800-an, 1900-an, yang melawan ini rata-rata orang kiri. Kenapa? Yang dianggap musuh waktu itu adalah kapitalisme. Imperialisme, kapitalisme. Jadi kiri itu berkembang maknanya jadi orang yang melawan imperialisme, melawan ini, tapi pakai toolsnya senjata berpikir Marxis. Jadi berkembangnya jadi pisau analisisnya Marxis. Jadi berkembangnya jadi seperti itu. Nah, hari ini anak-anak yang kiri di Indonesia, tapi kiri itu ada spektrumnya macam-macam. Ada kiri yang belajar doktrin turunan dari Marx, mereka belajar sosialisme, mereka belajar komunisme, mereka mengakselerasi pergerakan. Tapi kemudian mereka ikut partai politik kok. Iya. Mereka ikut partai politik. Nah, itu kiri yang belajar Marxisme. Tapi ada juga yang ini anak-anak didiknya, saya nggak tahu mereka baca buku apa enggak. Tapi secara pola gerakan mereka anarko. Iya, anarko Bang. Anarko ini udah nggak peduli lagi diktatur proletariat. Pokoknya simsalabim besok harus ada tanpa negara. Harus nggak ada negara. Besoknya harus nggak ada negara. Makanya distraction itu sebuah cara, penghancuran itu sebuah cara yang paling ampuh supaya besok tidak ada negara gitu. Iya, hantam dulu. Supaya besok tidak ada negara, supaya besok tidak ada lembaga. Apa setelah itu mereka nggak tahu juga. Memang karena tidak dirumuskan Bang. Ya itu kan yang perdebatan dulu kenapa Internasional bubar gara-gara Marx berdebat sama Bakunin itu. Ada kemudian ada Emma Goldman, ada Alexander Bernstein dan segala macam. Tapi pokoknya mereka nggak ada ide. Pokoknya negara itu harus dihancurkan karena yang togut itu negara. Berhalanya adalah negara. Bentuknya apapun, mau kerajaan, mau kekhalifahan. Karena begitu ada negara itu penghisapan. Ada strata, ada kelas-kelas manusia di situ. Jadi hari ini harus dihancurkan supaya besok tidak ada. Nah, ada kiri yang kayak gitu juga gitu loh. Dan mereka nggak mau ada pemimpin tuh. Pokoknya bergerombol aja. Yang dituakan aja adanya. Kayak kepala suku aja gitu. Mereka balik ke komunal primitif dong. Ya memang kan yang diimpi-impikan sebenarnya ujungnya antara Marx dengan Bakunin kan sama. Ya, komunal primitif tapi tidak berburu dan bercocok tanam. Itu komunal modern namanya. Komunal modern. Komunisme itu komunal modern. Tapi cara untuk sampai ke sana mereka berbeda pendapat. Kalau menurut Bakunin kan besok hancur aja gitu. Iya.
nggak usah ada diktator proletariat. Nah itu yang kiri-kiri itu berbagai macam juga gitu. Tapi bahwa mereka punya ide apa setelah negara ini di apa mereka lawan, mereka nggak punya ide. Sebenarnya Gitu. 3 Bang sekarang. Ada kiri FOMO jalur TikTok sebenarnya. Oh itu ada juga tuh. Kiri FOMO jalur TikTok. Dia kiri tapi nggak pernah baca buku. Nonton clipper aja jadi kiri tiba-tiba. Ya tapi kan zaman berubah ya. Betul. Kalau sekarang lebih mudah kita untuk mendapatkan pengetahuan tapi mungkin nggak dalam. Yang dapat itu ya yang kita dapatkan tuh mungkin yang sisi-sisi fancy-nya aja. Karena itu yang ada di TikTok. Tapi menurut saya, kamu mau belajar ideologi, belajar aja semuanya. Jangan haram. Bukan diharamkan ideologi. Belajar kiri, mau belajar kanan, belajar tengah. Dan harusnya dipelajari kan Bang? Nggak apa-apa. Supaya nggak ada. Karena nanti semua orang, menurut saya, semua orang yang belajar ini ketika masuk dalam pemerintahan dia akan ke tengah. Dia akan ke tengah ya? Dia akan ke tengah. Nggak bisa ekstrim-ekstrim begitu. Di mana negara yang bisa ekstrim-ekstrim begitu? Berarti menurut Abang pemikiran Tan Malaka juga hari ini bukan satu-satunya cara yang bisa menjadi inspirasi aja. Inspirasi tapi tidak the only one gitu. Iya, saya setuju kalau misalnya materialisme, dialektika, logika itu diajarkan. Kan itu cara berpikir. Tapi praktekannya itu di hari ini. Makanya ada yang bertanya, marah-marah sama saya, percuma belajar Tan Malaka tapi hari ini jadi begini katanya. Loh, ini kan kita justru belajar dari cara berpikir dia. Karena Tan Malaka kalau pun lahir hari ini, hidup hari ini, cara berpikirnya pasti berbeda. Dengan di masa itu. Karena dia produk zaman kan. Produk zaman. Kita ini kan produk zaman. Saya lahir tahun 45 belum tentu kayak begini. Ada ruang dan waktunya tersendiri. Tan Malaka lahir tahun 79 kayak saya belum tentu seperti Tan Malaka yang lahir tahun 1896 gitu loh. Walaupun dari gen yang persis sama gitu loh. Karena zamannya berbeda. Jangan-jangan dia main TikTok kan kita nggak tahu. Gitu. Bang, terima kasih banyak Bang. Sama-sama. Sudah atas perkenannya hadir di podcast sederhana kami. Sama-sama. Sehat selalu Bang. Semoga berguna terus ininya. Dan sampai ketemu di episode selanjutnya.